Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Astir Pramukti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan topik materi ekuitas pemegang saham. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total aset perusahaannya. Dengan kata lain, pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi. Oleh karena itu, ekuitas juga sering disebut dengan aset bersih atau aset yang dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas sebuah perusahaan dapat berasal dari penambahan modal dari pemilik ataupun laba dari kegiatan usahanya. Ekuitas pemegang saham adalah utang perseroan terhadap para pemegang saham. Yang pertama, ada bentuk perseroan. Perseroan adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum, di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha yang terpisah dari pemilik modalnya, pengelolaannya juga diserahkan orang lain serta kemudahan menarik dan mengakumulasi modal. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perseroan sektor publik, yaitu perseroan yang dimiliki oleh unit-unit pemerintah. Yang kedua, ada perseroan sektor swasta, dibagi menjadi dua, yaitu perseroan sektor swasta non-saham berdasarkan etap dan EMKM, dan perseroan sektor swasta saham, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Kemudian ada modal saham atau sistem saham. Modal saham adalah total dana yang dihimpun oleh perusahaan melalui penerbitan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Sistem saham merujuk pada mekanisme dan aturan terkait penerbitan, perdagangan, dan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan atau pasar modal. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh sejumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Orang-orang yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dapat menjual sahamnya ke pihak lain setiap saat dengan harga tertentu tanpa harus meminta izin dari perusahaan atau pemegang saham lainnya. Selanjutnya ada kepentingan pemilik. Yang pertama, ada saham biasa, adalah residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Yang kedua, ada saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Berikutnya ada modal perseroan. Ekuitas pemegang saham terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Dua kategori utama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal disetor kontribusi. Modal disetor adalah total jumlah yang disetorkan ke modal saham yang berasal dari pemegang saham. Sedangkan laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan, modal yang dikembangkan jika bisnis berjalan dengan menguntungkan. Kemudian ada saham biasa. Yang pertama, ada saham dengan nilai nominal atau nilai pari. Contohnya, PT Saputra menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per lembar. Pada tanggal 2 Januari 2025, dijual 500 lembar saham dengan harga Rp850 per lembar secara tunai. Jurnal pencatatannya, kas di sisi debit sejumlah Rp425.000 berasal dari Rp850 dikalikan 500 lembar saham yang dijual. Sedangkan di sisi kredit ada modal saham biasa sejumlah Rp250.000 berasal dari nilai nominal dikalikan jumlah saham yang dijual, dan ada agio saham biasa di sisi kredit sejumlah Rp175.000 berasal dari selisih kas yang diterima dan modal saham biasa.
Yang kedua, ada saham tanpa nilai nominal. Contohnya, PT Jaya menerbitkan 10.000 lembar saham biasa namun tanpa nilai. Jika 500 lembar saham dijual dengan harga 1.100, buatkan jurnal pencatatannya. Jurnalnya yaitu kas di sisi debit sejumlah Rp550.000 berasal dari harga jual 1.100 dikalikan 500 lembar saham yang dijual. Dan di sisi kredit ada modal saham-saham biasa sejumlah Rp550.000. Yang ketiga ada saham diterbitkan disertai sekuritas lain atau penjualan lamsam. Ada dua metode. Yang pertama ada proporsional metode. Contohnya, PT NSP menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp100 per lembar dan 10.000 lembar saham preferen dengan nominal Rp500 per lembar. Total dana yang diperoleh yaitu 25 juta. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp200 per lembar dan saham preferen Rp900 per lembar. Jurnal pencatatannya yaitu kas di sisi debit sejumlah 25 juta dan di sisi kredit ada modal saham-saham preferen sejumlah Rp5 juta berasal dari Rp500 dikalikan dengan 10.000 lembar saham preferen. Kemudian ada modal saham-saham biasa sejumlah Rp10 juta berasal dari Rp100 dikalikan dengan 100.000 lembar saham biasa. Serta ada agio saham-saham preferen sejumlah Rp2.775.000 berasal dari selisih alokasi harga penerbitan dengan modal saham-saham preferen. Dan ada agio saham-saham biasa sejumlah Rp7.225.000 berasal dari selisih harga penerbitan dengan modal saham-saham biasa. Kemudian ada metode inkremental. PT NSP menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp100 per lembar dan 10.000 lembar saham preferen dengan nominal Rp500 per lembar. Total dana yang diperoleh adalah 25 juta. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp200 per lembar. Jurnal pencatatannya ada kas di sisi debit sejumlah Rp25 juta. Sedangkan di sisi kredit ada modal saham-saham preferen sejumlah Rp5 juta berasal dari nilai nominal Rp500 dikalikan dengan 10.000 lembar saham preferen. Kemudian ada modal saham-saham biasa sejumlah Rp10 juta berasal dari Rp100 dikalikan dengan 100.000 lembar saham biasa. Dan ada juga agio saham-saham biasa sejumlah Rp10 juta berasal dari selisih alokasi harga penerbitan saham biasa dan modal saham-saham biasa. Selanjutnya ada reakuisisi saham. Adalah penarikan kembali saham yang beredar dengan tujuan yang pertama untuk efisiensi pajak dari transaksi pembagian dividen ke pemegang. Yang kedua, untuk meningkatkan EPS dan ROE. Yang ketiga, untuk memberikan saham ke karyawan guna memenuhi kontrak kompensasi saham atau untuk keperluan merger. Yang keempat, untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, untuk stabilitas harga saham di bursa efek. Selanjutnya ada pembelian saham treasury. Ada dua metode pencatatan. Yang pertama, metode biaya atau metode cost. Saat dibeli, saham treasury dicatat sebesar cost atau harga perolehannya. Sedangkan saat dijual kembali, saham treasury dicatat sebesar cost-nya. Yang kedua, metode nilai pari. Saat dibeli, saham treasury dicatat sebesar nilai nominal dan agio saham di debit proporsional. Jika ada selisih lebih nilai beli di atas nilai emisi, selisih didebitkan ke rekening laba ditahan. Sedangkan saat dijual kembali, pencatatannya sama dengan ketika emisi. Jika ada selisih nilai jual di atas nilai nominal, selisih dikreditkan ke rekening agio saham.
Kemudian ada saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen atau istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Contoh penerbitan saham preferen. PT G&N menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Investor membeli saham tersebut dengan harga 1.200 per lembar. Jurnal pencatatannya yaitu kas di debit sejumlah 12 juta dan di kredit ada modal saham-saham preferen sejumlah 10 juta serta agio saham-saham preferen sejumlah 2 juta. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan yang terakhir ada dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis dividen ada 5. Yang pertama ada dividen tunai atau kas, yaitu dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham berupa uang tunai. Yang kedua ada dividen properti, yaitu dividen dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan atau aset selain kas. Yang ketiga ada dividen hutang, janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Yang keempat, dividen likuidasi, yaitu dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Dan yang terakhir ada dividen saham, yaitu pembagian tambahan saham tanpa menambah kas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.